Ada hal yang cukup menarik ketika di X Summit pas peluncuran si Fujifilm X-M5 kemarin, dan gua bakal bahas di video kali ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas dua buah kamera misterius yang dikasih sedikit bocoran waktu peluncurannya si Fujifilm X-M5 kemarin di acara X Summit-nya Fujifilm yang di Jepang. Jadi kalau kalian ngikutin si live-nya ini ketika peluncuran gitu ya, nggak langsung nonton review kita atau reviewnya Info Fotografi atau review orang-orang luar gitu ya. Kalau kalian beneran nonton live-nya, itu di ending videonya ada hal yang cukup menarik, dimana si bosnya Fujifilm itu ngelihat dua kamera yang ditutup sama kain. Masih dirahasiain, kita nggak lihat itu apa, tapi bosnya cuma mengklaim kalau dia lagi develop dua kamera baru dan dia sosok wow gitu kan. Lalu lihat yang satu lagi, wow gitu lagi. Dan gue pengen bahas karena ini bukan kabar baru sebenarnya. Justru dengan si bosnya melakukan itu di dalam video peluncuran tersebut, di dalam X Summit tersebut, dia kayak memberikan konfirmasi atas rumor-rumor yang udah beredar saat ini. Karena rumor-rumor seputar kamera Fujifilm yang udah beredar, yang agak ekstrim menurut gua, itu ada dua memang. Dan keduanya kemungkinan ditongolin di video tersebut. Jadi kalau kalian lihat itu ada dua ya. Yang satu pakai kain putih yang ukurannya agak gede di dalam videonya, dan yang satunya pakai kain hitam yang agak kecil. Dan berdasarkan rumor yang udah beredar, ini lumayan masuk gitu dengan kamera-kamera yang memang tadinya dirumorkan. Jadi yang pertama kita bahas yang gedenya dulu, yang kemungkinan kalau kita lihat dari rumor yang belum lama ini keluar seputar Fujifilm di bulan-bulan belakangan ini, kemungkinan itu adalah kamera GFX. Tapi kamera pertama dari seri GFX yang merupakan compact kamera. Maksudnya compact kamera di sini dia bukan mirrorless, bukan yang lensanya interchangeable, tapi dia langsung lensanya built-in di situ. Kayak X106 kalau kalian tahu ya, Fujifilm itu kan rame banget X106, tapi dia kan APS-C. Sedangkan di sini kayaknya mereka mau bikin GFX ya. Paling nggak itu yang disebutkan di dalam rumornya dari beberapa bulan terakhir gitu ya. Dan menurut gua ini salah satu hal yang kayaknya cukup menarik juga kalau memang bisa diterapkan. Karena sebenarnya compact kamera itu lumayan seru ya, kayak X106 kemarin gue waktu pakai di Jepang itu seru banget. Dan gue juga sebenarnya sempat menyayangkan Sony itu punya compact kamera tapi full frame dengan nama kalau nggak salah RX1 gitu ya, dan itu nggak dilanjutin lagi udah bertahun-tahun gitu kan. Yang padahal menurut gue kalau dipakein sensor terbarunya mereka gitu kan, dengan teknologi UI terbarunya mereka, gue rasa itu bakal racun banget. Cuman ya sejauh ini tidak dilanjutin, dan mungkin Fujifilm dengan jajaran GFX ini bakal bisa jadi gebrakan yang menarik gitu ya buat orang-orang yang pengen nyobain level kamera medium format tanpa ribet. Jadi pertama yang udah pasti untuk sebuah compact kamera itu adalah ukurannya yang pasti lebih kecil dibandingkan interchangeable lens. Karena interchangeable lens itu harus ngasih ruang flange distance antara si lensa dengan si sensornya. Sedangkan kalau compact kamera ya engineer bisa leluasa ngatur ukurannya karena tidak akan diubah-ubah lensanya gitu. Sehingga ukurannya bisa lebih kecil juga, dan mungkin bahkan bisa lebih kecil dari jajaran GFX yang di seri 50S. Karena 50S itu kecil banget ya. Dan kemarin 100S juga lumayan kecil, tapi kayaknya masih kecilan 50S. Cuman ya, mereka lumayan kecil lah gitu. Dan gua rasa ini bisa lebih kecil lagi. Mungkin kayak jajaran full frame normal mungkin gitu ya, kalau nanti bisa jadi compact kamera untuk si GFX ini. Lalu yang kedua yang gua harapkan dengan adanya GFX, kalau bener ya, dengan adanya GFX yang compact kamera ini yang lensanya langsung built-in, semoga aja mereka bisa menerapkan autofocus yang jauh lebih cepat dari ranah GFX lainnya gitu ya. Karena lensa-lensa GFX itu lensanya gede-gede, motor autofokusnya bekerja dengan sangat berat, dan itu membuat autofokusnya pun terasa lambat lah gitu. Apalagi buat kita yang biasa pakai kamera APS-C, biasa pakai full frame gitu kan, pas kesana udah kedengeran juga motornya pas bergerak gitu kan, dan ya pergerakannya terpaksa harus agak lambat karena memang berat elemen lensanya. Dan gue berharap kalau emang jadi sebuah kamera compact, itu bisa jadi lebih cepat. Rasanya bisa jadi lebih fluid gitu ya, kayak kita pakai kamera full frame atau kamera APS-C aja gitu. Jadi itu salah satu harapan gue. Kalau ini beneran bisa seri GFX dijadikan versi kamera compact, gue rasa ini mungkin bisa jadi entry yang bagus untuk user-user casual yang pengen nyobain medium format gitu. Yang gue rasa untuk mengenalkan jajaran medium format, semantap apa resolusinya, ketajaman gambarnya, gue rasa ini bisa jadi ranah entry yang bagus lah buat temen-temen yang
ya bahkan dari smartphone gitu. Karena ini levelnya kamera compact gitu ya. Jadi ya gua rasa akan jadi kamera yang lumayan menarik kalau beneran seperti itu. Tapi kita bisa lihat ya, ukuran yang di mejanya itu kan satu gede satu kecil, jadi sangat mendukung. Lalu yang kedua, kamera yang kedua yang ukurannya kecil tersebut, ini yang sebenarnya konsepnya lumayan rame diperbincangkan. Konsep baru yang buat gue sih sangat asing gitu ya konsepnya. Walaupun katanya ada penerapan di generasi lamanya, dan menurut gue ini memang agak sulit untuk dicerna. Jadi katanya kamera yang kedua ini rumornya udah seliweran. Ini katanya Fujifilm itu memang lagi develop sebuah kamera yang disebut kategorinya itu half frame kamera. Jadi setengah frame. Jadi dia ukurannya ya kayak kita bisa lihat dari namanya, ada full frame, ada crop sensor APS-C, dia nge-crop dari full frame, ada half frame sekarang yang berarti dia cuma pakai mungkin separohnya doang. Jadi kalau gue lihat dari artikel-artikel yang bahas rumornya, half frame ini sebenarnya emang udah eksis di zaman kamera film gitu ya. Dan di kamera film itu emang kepake untuk menghemat film yang kita gunakan. Jadi dari satu film gitu kita bisa pakai dua kanan kiri. Jadi sekali motret kita cuma pakai setengah gitu. Dia rolling setengah, lalu nanti kita motret lagi setengahnya lagi dipakai gitu. Jadi dia bisa nge-shoot dua kali di dalam satu film yang sama. Jadi katanya konsepnya itu si kamera ini akan menggunakan sensor 1 inch. Jadi ini bukan mirrorless juga, bukan yang interchangeable lens. Dia adalah kamera compact, tapi sensor 1 inch-nya ini orientasinya vertikal katanya. Orientasinya dia memanjang ke atas. Dan emang kalau kita lihat kamera-kamera half frame, mereka itu kalau ngambil foto, karena dia dari film dia cuma pakai setengah, setengahnya itu dia manjang ke atas gitu ya. Jadi ya mungkin ini adalah konsep yang diambil serupa dengan hal tersebut. Cuman secara penggunaan otomatis bukan buat irit film, bukan buat irit memori gitu ya. Secara penggunaan mungkin ini akan jadi kamera yang memprioritaskan konten atau foto dengan aspek rasio portrait gitu ya. Aspek rasio video vertikal. Mungkin. Dan gue rasa itu penerapan yang paling masuk akal juga kalau memang Fujifilm ya mengeluarkan kamera dengan konsep seperti itu sensornya. Buat gue sendiri sebenarnya ini konsep yang lumayan menarik. Mungkin terlihat seperti mengikuti perkembangan zaman juga. Cuman balik lagi kita harus lihat dulu penerapannya Fujifilm bakal seperti apa. Karena ini kamera yang cukup radikal juga, berarti yang belum dibuat sama brand-brand lain. Dan mungkin akan jadi hal yang sangat diperhatikan gitu. Bakal jadi spotlight dilihat sama brand-brand lain juga, sama user-user lain, gimana Fujifilm bakal menerapkan kamera ini. Dan bukan nggak mungkin ya, karena secara konsep ya sebenarnya agak masuk akal. Kita sih nggak tahu nanti bentuknya bakal kayak apa, layarnya bakal kayak apa gitu ya, karena dengan bentuk yang dia lebih ke arah vertical video. Cuman kemarin kita bisa lihat di Fujifilm X-M5 itu ada fitur vertical video yang kameranya nggak perlu dimiringin, kameranya di mode normal, hasilnya langsung vertikal gitu. Cuman kan dia cropping dari sensor yang bisa open gate-nya, dia ambil bagian tengahnya doang. Cuman di sini mungkin kalau benar penerapannya ya dia ngambil keseluruhan sensornya yang memang keseluruhan sensornya dalam posisi vertikal gitu ya. Atau mungkin ya agak-agak ngambil kanan kirinya dikit di crop gitu ya. Sama full frame kan juga gitu. Sebenarnya kalau buat video kalian atas bawahnya juga agak kepotong dikit kalau dari ukuran total sensornya. Tapi mungkin aja ini memang kamera yang nantinya bisa menjangkau Gen Z atau Gen Alpha gitu ya. Gen-gen baru yang sangat dekat dengan platform sosial media dan konten-konten vertikal video. Balik lagi, itu rumor-rumor yang udah beredar, kita belum tahu secara pastinya seperti apa. Dari pihak Fujifilm Indonesia sendiri juga masih sangat tertutup sama gua seputar hal ini. Sama mungkin kita memang ini jadi pembahasan yang seru aja ya buat obrolan kita juga, karena dari video live-nya sendiri dia juga bilang coming soon-nya 2025 gitu. Jadi untuk kita pikirkan dari sekarang ya masih lumayan jauh juga gitu ya. Nggak akan keluar di akhir tahun ini juga. Jadi masih 2025, so ini sedikit fun topik aja menurut gue. Tapi bolehlah kalian silahkan taruh juga di kolom komentar gimana ekspektasi kalian seputar kamera ini. Karena ya menurut gue memang ini langkah yang bagus lah. Karena menurut gue brand Jepang butuh inovasi yang memang lebih radikal gitu ya. Yang lebih seru untuk menghadapi brand-brand China kayak DJI dan lain sebagainya. Mungkin baru DJI lah yang baru kelihatan gitu ya. Tapi gue butuh inovasi yang memang lebih mantep. Karena so far nih mirrorless
atau dunia kamera lah. Itu rata-rata begitu-begitu aja gitu. Sekarang yang lagi seru malah pemain pasar di jajaran action cam gitu ya, yang lagi seru inovasi-inovasinya. Dan gua rasa mirrorless atau kamera in general sebenarnya memang butuh inovasi yang lumayan kuat gitu. Apalagi dengan ancaman smartphone sekarang yang juga udah semakin gokil. Sama boleh juga buat kalian komen, karena video ini kita lagi ngetes juga. Kita pakai Samsung S24 Ultra, di situ pakai SD card, pakai aksesoris Snapseed yang kita pernah bahas reviewnya juga. Tapi waktu itu kita pakai iPhone, itu cakep banget, cuman pakai si S24 ini. Mungkin karena gue jarang juga ya. Kita masih trial and error di sini, tapi silahkan kalian komen juga gimana kualitas gambarnya menurut kalian. Oke, paling itu aja. Silahkan ramaikan kolom komentar, kita obrolin seputar kamera baru ini dan mungkin soal kualitas video ini sendiri. Dan ya, itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa mengisi waktu kalian. Gua Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.